kolom selanjutnya atau di kolom H atau di kolom nomor 8, teman-teman bisa mengisi terkait dengan applicable regulation atau peraturan yang terkait. Nah, kalau peraturan terkait dengan alat angkat dan angkut, dalam hal ini forklift ya, itu masuk ke dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020. Ingat ya, Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2020. Baik, nah di kolom selanjutnya bahwa ini terkait dengan existing control atau pengendalian yang kalian lakukan saat ini. Nah, sekali lagi, kalau kalian ingin mengetahui video tentang pengendalian atau hierarki control atau crocodile principle, bisa dilihat di video di atas ya. Jadi kita tidak akan membahas itu lagi di sini. Nah, kalian masukkan pengendalian saat ini. Apa contohnya? Contohnya pengendalian yang harus dilakukan saat ini. Oh, ternyata kita sudah mempersyaratkan bahwa setiap pengendara forklift itu harus memiliki CEO. Artinya dia sudah disertifikasi oleh pemerintah, sudah disertifikasi oleh instansi yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan sertifikat atau surat izin operator, sehingga bisa kita anggap bahwa orang ini sudah safe. Nah, tapi kan pada aktualnya bahwa yang menggunakan forklift ini bukan orang yang ditunjuk oleh perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi CEO atau surat izin operator. Nah, di kolom selanjutnya atau di kolom J, K, L, dan M atau di 10, 11, 12, dan 13, ini yang disebut dengan penilaian resiko atau risk rating ya. Risk ratingnya sebetulnya ada yang di akhir, bahwa consequence, ada probability, lalu ada risk rating dari sana. Nah, baru bahwa judgmentnya apakah acceptable atau non acceptable. Kita tidak akan bahas itu lebih jauh karena kalian bisa nonton videonya di atas ya. Nah, kita tentukan langsung nih bahwa apakah consequences-nya atau nilai keparahannya nih berapa, 1 sampai 5 skalanya. Nilai keparahannya kalau bisa kalau kita lihat ya, kita anggap bahwa bisa mengakibatkan cacat tetap, atau worst case-nya bisa mengakibatkan kematian. Kita masukkan angka 4. Nah, sekarang kita definisikan probability atau kemungkinan terjadinya. Nah, kalau ini belum terjadi ya, artinya kita harus bisa memprediksi bahwa kemungkinan terjadinya apakah setiap hari, ataukah setiap bulan, ataukah setiap tahun. Ya, kalian bisa lihat di bagaimana cara penentuannya di video yang risk rating tersebut ya. Tapi kita taruh langsung di sini angka 1 ya, kemungkinan terjadi jarang sekali dan belum pernah ada kecelakaan yang terjadi terkait dengan forklift. Sekali lagi ya, ini potensi yang mungkin terjadi ataupun sudah bisa kita lihat, ataupun sebelumnya ada kecelakaan tapi pada saat ini belum pernah terjadi. Ini artinya kita prediksi bahwa ini jarang sekali. Oke, kita kalikan konsekuensi dikalikan probability, artinya 4 dikali 1 sama dengan 4. Easy. Berarti di risk ratingnya itu biasanya sudah saya masukkan formula sehingga generate formulanya atau generate rumusnya secara otomatis. Dan juga di kolom M atau di kolom 13 generate secara otomatis apakah itu acceptable atau unacceptable. Kalian bisa bikin rumusnya ya. Apakah itu Y atau yes, apakah itu N atau no, artinya yes itu acceptable, artinya no itu unacceptable, atau kalian bisa bikin A dan U atau langsung acceptable dan unacceptable. Itu ya, mudah sekali kan? Ya, kalau kita merunut video-video yang saya sudah buat, nah inilah adalah korelasinya kenapa video tersebut saya potong-potong, karena memudahkan kalian untuk paham pada saat pengisian HIRA DC. Asik ya? Nah, di sebelahnya bisa pengendalian tindakan residual atau sesuatu yang kita bisa sebut dengan additional control kalau misalkan itu unacceptable.
Jika hasilnya unacceptable di dalam risk rating tersebut, artinya kita harus memberikan pengendalian tambahan. Oh, ternyata hasilnya high, ternyata hasilnya ekstrim, artinya kita memberikan pengendalian tambahan. Masih terjadi kecelakaan, menurut kita masih kemungkinan itu terjadinya kecelakaan masih tinggi atau masih ekstrim, ya kita harus membuat pengendalian tambahan. Dilakukan lagi risk rating. Nah, baru residualnya kita lihat apakah masih ada sisa-sisa bahaya atau sisa-sisa potensi resiko yang akan terjadi. Biasanya kalau sudah melalui pengendalian tambahan ini sudah low ya nanti ranknya. Asik ya guys. Setelah kita bisa mengisi Hira DC, saya harap kalian paham dan bisa bermanfaat untuk kalian terapkan di perusahaan kalian masing-masing. Saya senang sekali bisa selesai memberikan edukasi terkait dengan pengisian identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau pengisian hazard identification and risk assessment. Ya guys, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, masih kurang jelas, silahkan drop komen di bawah ini. Dan juga jika kalian ingin mengetahui pengetahuan atau kalian ingin menambah pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau HSE, kalian drop komen juga. Kalian ingin mengetahui apa, kita akan bahas itu di video selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman safety officer. Semoga bermanfaat untuk kalian dan pastinya bermanfaat untuk saya, karena ini juga sebagai pengingat saya kembali terkait dengan Hira DC atau IBPR. Thank you ya guys, see you on the next video. Salam safety.